Baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu Ulfa. Ya, Gimana Bapak ada kabarnya? waktu sebentar, boleh kita ngobrol sebentar, Niki. Ada yang kita harus bahas gitu kan sebelum Bapak nanti melakukan supervisi akademik di kelas saya, Bapak. Kita Oh, persiapkan dulu. boleh, boleh, Pak. Ini Oke. terkait eh, apa namanya supervisi besok ya, Bu. Eh, saat Nih, saat supervisi besok, menurut Ulfa ini apa yang mau Bu Ulfa kembangkan, kompetensi apa di situ? eh, yang akan saya kembangkan dari kompetensi guru, nggih, ya, salah satunya adalah kompetensi pedagogik di sini, Bapak. Karena saya kan nanti itu akan di kelas mengajar langsung, sehingga termasuk ke dalam kompetensi pedagogik saja lah, Pak. Kompetensi pedagogik seperti yang eh, Nggih, sampaikan. Bagus sekali, nggih. Bu. Eh, di bagian mana nanti di situ di eh, kompetensi pedagogik yang ingin ibu saya amati itu. Nah, baik. Nanti kan di kegiatan pembelajaran itu kan ada tiga, nggih, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nanti kalau saya yang akan saya terapkan di sini kan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya ingin Bapak itu mengamati lebih fokusnya itu di kegiatan inti dan di kegiatan penutupnya. Kalau di kegiatan awalnya bolehlah apa namanya? Boleh diamati, tapi di penekanannya itu adalah ketika di proses kegiatan inti dan penutup, Oke, seperti itu Bapak. Karena di situ nanti kan di situ terjadi proses pembelajaran berdiferensiasinya gitu kan. oke. Nggih. Terkait pembelajaran berdiferensi, Bu. Begitu ya. Nggih, nggih. Menurut Ibu, yang nanti kita amati kan di bagian inti nih, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Eh, Berdiferensiasi dalam hal apa itu nanti, Bu, yang Ibu apa namanya yang fokuskan? Apakah ketiga-tiganya atau yang Jadi rencananya saya akan melakukan tidak semuanya Bapak, karena memang tidak memungkinkan juga di materinya. Yang saya lakukan di situ adalah diferensiasi proses dan produk. Kalau yang kontennya sama. baik, Bu. Oke. Jadi eh, apa yang Ibu persiapkan untuk itu nanti? Tentunya yang akan saya persiapkan pertama adalah perangkat perangkat pembelajaran, baru nanti rubrik-rubrik penilaian, dan baru aksi. Kemudian rubrik-rubrik, kemudian apalagi tadi, Bu? Mohon maaf. Rubrik penilaian, Kemudian media-medianya juga harus ini disiapkan. media Eh, pembelajaran tentunya saya siapkan. Kemudian kalau menurut Ibu nih, eh, ukuran keberhasilannya nanti seperti apa ini supaya ada standarnya kita. Terus menurut Ibu Ya, penilaian berhasil atau tidaknya itu seperti apa, Bu? nanti kan saya akan menerapkan diferensiasi proses dan produk nih Pak. Jadi untuk melihat keberhasilannya, yaitu nanti dari produk yang dihasilkan, apakah sesuai dengan yang sudah saya tentukan. Di situ kan saya sudah bagikan kelompok, saya sudah kelompokkan berdasarkan apa namanya minat, kemudian saya melihat dari bagaimana cara gaya belajarnya dan sebagainya sudah saya lakukan. Nah, nanti hasil dari masing-masing kelompok itu kan berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk makalah biasa, ada yang dalam bentuk poster, dan ada juga yang dalam bentuk video. Jadi kalau sudah mengumpulkan, ketiga-tiga kelompok itu mengumpulkan dengan berbeda, maka disitulah saya rasa itu sudah berhasil Wah, pembelajaran berdiferensiasi. oke, luar biasa itu, Bu. Berarti nanti eh, apa namanya kompetensi yang Ibu mau kembangkan ini sesuai yang Ibu sampaikan tadi itu akan menghasilkan produk yang berbeda dari masing-masing anak Ya, sesuai bakat, minat, dan profil belajarnya kan, Bu ya? kurang lebih seperti itu, Bapak. Baik, Bu. Jadi itu sudah bagus, Bu. Sekarang kapan ini rencananya, Bu? Kita akan Ya, lakukan. jadwal saya, Pak.
jadwal saya besok ya, besok hari Kamis ada jadwal biologi di kelas E4 jam ke-3. Semoga Bapak ada waktu besok nggih untuk melakukan supervisi di kelas saya, Bapak. Jadi itu Siap, saja mungkin ya siap, untuk siap. untuk Tapi pertemuan dihubungi dulu Bu ya, bang 10 menit ya, sebelumnya supaya saya siapkan juga. ya Bapak. Oke. Nggih, nggih. Makasih nggih, Tiang pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ya, sedang sibuk? Nggih, sudah enggak Bu, siap Pak. Niki, sudah Oh, sudah jam ketiga udah bel. oh, nggih, baik Gila Bu. Bapak ikut di kelas yang di 10.4. Nggih, saya Oke, sudah siapkan. Nanti di situ ada meja di paling belakang. Sudah saya siapkan supaya aman, supaya nyaman juga ketika supervisi nggih Bapak. baik Bu, Sila baik. Bapak masuk di Baik ya. kelas. Baik. Oke, silahkan Bu. Saya mulai Niki. Nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Apakah sudah sarapan pagi ini? Semoga semuanya sudah sarapan ya, supaya semua dalam kondisi sehat dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran biologi bersama Ibu ya. Oke, sebelumnya silahkan kita berdoa dulu, ketua kelas pimpin berdoa. Ya, baik. Sekarang Ibu absen dulu ya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh ya, pikiran Azim kayaknya ini masih sakit. Oke, masih suratnya ada. Oh ya, baik, terima kasih. Oke, sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran ya. Pada minggu-minggu sebelumnya kan kita sudah membahas tentang bioteknologi ya anak-anakku sekalian, yaitu tentang pengertian bioteknologi, kemudian penerapan bioteknologi. Nah, ada yang masih mengingat apa itu bioteknologi? Ya, silakan Arnita. Ya, betul sekali ya. Jadi Arnita sudah masih mengingat ya apa pembelajaran di minggu yang lalu, yaitu pengertian bioteknologi, yaitu salah satu ilmu biologi yang mempelajari tentang bagaimana pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan sebuah produk. Oke, baik itu berupa barang dan jasa. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Arnita. Baik, pada kesempatan kali ini akan masuk di materi yang selanjutnya, yaitu penerapan bioteknologi. Nah, penerapan bioteknologi itu dibagi menjadi dua, ada yang konvensional dan ada yang modern ya. Nah, sekarang kita mulai di yang konvensional terlebih dahulu, yaitu bagaimana pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan sebuah produk. Yang dimanfaatkan dari makhluk hidup itu adalah seluruhnya ya, seluruh dari bagian tubuhnya. Contohnya apa? Ada yang bisa? Apa saja pemanfaatannya? Ya, betul sekali, tempe. Siapa yang sering makan tempe? Iya, tempe itu sangat bergizi dan bagus untuk kesehatan ya, walaupun murah harganya tapi sangat baik untuk kesehatan. Ada lagi yang lain? Ya, benar, kecap. Siapa yang sering makan pakai kecap? Astaga, masih juga ya, masih sering makan pakai kecap walaupun sudah SMA. Tidak apa-apa ya. Kecap itu juga adalah hasil dari atau produk dari bioteknologi yang konvensional karena memanfaatkan jamur di sana ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian akan duduk bersama dengan anggota kelompok kalian yang sudah Ibu bagi pada pertemuan sebelumnya. Nah, silahkan dulu duduk bersama teman kelompoknya ya. Sudah? Oke, kalau sudah, Ibu akan bagikan tugasnya masing-masing. Nah, di sini ada 3 kelompok yang sudah Ibu bagikan ya. Nanti ketiga kelompok ini akan mendiskusikan atau merancang sebuah percobaan atau praktik, praktik pembuatan ragi dan pembuatan tempe. Nah, nanti kalian akan membuat dengan cara yang berbeda atau dengan proses yang berbeda ya. Di mana kelompok 1 nanti silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian bagaimana proses yang akan dilaksanakan, sehingga nanti Ibu minta laporannya itu dalam bentuk jilitan atau seperti makalah saja ya laporannya ya. Apa yang kalian lakukan, mulai tulis dulu dari tujuannya apa, kemudian cara kerja dan seterusnya. Itu dibuat nanti Ibu ingin kalian membuat produknya itu nanti dalam bentuk laporan ya.
atau seperti makalah gitu ya. Nah, kemudian di kelompok 2, Ibu berharap nanti apa yang sudah kalian lakukan itu kalian buat dalam bentuk poster. Kalian boleh berkreasi seperti apa yang kalian inginkan, kalian boleh memfoto kegiatan misalnya mencuci kedelai, kemudian merebusnya dan seterusnya kalian foto, kemudian kalian tempel di kertas manila, kemudian kalian buatkan keterangan dan seterusnya. Silahkan kalian berkreasi sebagaimana kalian bisa atau sekreatif mungkin. Kemudian yang kelompok 3, Ibu berharap yang kelompok 3 ini membuat video tahap-tahap pembuatan ragi dan tahap-tahap pembuatan tempe dari awal sampai akhir. Jadi divideokan saja, didokumentasikan sambil dijelaskan bagaimana prosesnya dari awal, dari pembuatan raginya, kemudian sampai pembuatan tempenya sampai jadi tempe itu. Oke, jadi itu adalah kerja yang harus kalian lakukan. Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, silahkan mulai bekerja dengan kelompok dan berkolaborasi. Kalian itu harus aktif semua di kelompoknya, jangan ada yang diam ya, karena semuanya Ibu nilai. Oke, semuanya anak-anakku, silahkan. Kalau ada yang bertanya boleh diangkat tangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan sama Ibu atau sama temannya juga boleh. Oke. Nah, sekarang sudah sampai kita di penghujung penghujung pembelajaran ya. Nah, di sini Ibu ingin ada perwakilan dari satu kelompok yang menyampaikan apa yang sudah didiskusikan. Silakan. Ya, kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 3, ya kelompok 3 silakan. Ya, tepuk tangan ya, bagus sekali presentasinya. Baik, jadi dari sana bisa kita simpulkan ya, kalau bisa kita simpulkan bersama bahwa penerapan bioteknologi itu tidak hanya di modern saja, tapi konvensional. Dan salah satunya ya, yang sekarang kalian sedang diskusikan ini adalah proses pembuatan tempe seperti itu ya. Dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan kalian membuat refleksi atau berikan tanda ya, 1, 2, 3, sampai 5. Kalau 1 berarti kalian itu tidak bersemangat, kalau 2 itu berarti kurang, dan ketiga dan seterusnya. Sampai 5 itu sangat bersemangat. Silahkan angkat tangan kalian dan berikan tunjuk jari. Ya, 1, 2, 3. Ada yang pilih 1, ada yang pilih 2. Oke, semuanya ya. Tapi saya lihat ini banyak yang 5. Terima kasih ya semua. Sekarang sudah bersemangat di jam Ibu. Semoga semuanya tetap semangat seperti ini dan senang belajar biologi bersama Ibu Guru ya. Oke, itu saja mungkin pertemuan pada kali ini ya. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum Ibu akhiri, silahkan untuk berdoa dulu. Oke. Terima kasih. Kalau begitu Ibu akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Bapak, terima kasih nih sudah membersamai di kelas siang dan sabar menunggu sampai kegiatan pembelajaran selesai. Terima kasih banyak Bapak nggih. Ya, Bapak, Bu. Sama-sama. Mungkin bisa langsung kita ngobrol-ngobrol. Saya penasaran bagaimana hasilnya. Ada waktunya Bapak? Di ruang guru saja sebentar, Bu. Oh, siap. Nggih, sila. Mari, Bu. Oke. Sila Bapak, Niki Lumbar. Nah, silakan duduk. Oke, makasih. Iya, Bu. Bu Ulpa, alhamdulillah tadi Bu Ulpa sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran sesuai kesepakatan kita. Bu Ulpa meminta saya untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ulpa. Menurut Bu Ulpa, bagaimana pelaksanaan pembelajaran tadi? Menurut Bu Ulpa, performa Bu Ulpa tadi itu sudah bagaimana? Sudah seperti apa? Baik, kalau menurut saya Bapak, apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Namun mungkin ada saja bagian-bagian yang terlupa, yang terlupa saya laksanakan. Nah, Saya merasa ada yang kelupaan, tapi saya tidak tahu apa gitu. Mungkin Bapak yang lebih detail. nah, itu tadi Ibu menyampaikan ada hal yang dilupakan. Sebelum kita berbicara apa yang baik menurut tadi Ibu lakukan, yang dilupakan ini dulu. Kira-kira apa yang menurut Ibu tadi lupakan pada saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi itu?
Ya, Bu. Ulfa. Proses, ya, ya. Saya Refleksi perlu sudah ya. ulang, saya perlu ulangi ya, karena tadi sempat macet. Dari yang Ibu tadi sampaikan berkali-kali, ada kata kunci yang saya dengar tadi, yaitu ada yang dilupakan, Bu. Nah, menurut Ibu, Hmm, sebelum kita ke yang tadi hal baik yang Ibu lakukan, ya, pembelajaran berdiferensiasi tadi, hal apa yang Ibu lupakan tadi? diferensiasi kontennya mungkin Pak ya. Eh, Apa? Konten ya, menurut Ibu konten Iya, yang ya, lupa. kontennya sih yang agak kurang ya. Kalau hal yang baik menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan, Sudah melaksanakan yang produk dan prosesnya. prosesnya. Diferensiasi produk dan diferensiasi prosesnya. Iya, jadi eh, luar biasa Bu. Sebenarnya sudah sesuai apa yang disampaikan Ibu di awal saat kita melakukan praobservasi bahwa Ibu akan eh, membuat pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan kompetensi pedagogik Ibu, seperti yang Ibu sampaikan. Uh, tapi boleh enggak saya menyampaikan nih hasil pengamatan saya tadi? Sangat boleh Bapak, malah itu yang saya tunggu. Kalau menurut saya Bu, yang saya amati tadi, saya kira Ibu sudah sangat baik dalam membuat pembelajaran kepada anak-anak yang menyentuh setiap individu anak-anak yang berbeda-beda tadi dengan memberikan diferensiasi produk kalau tidak salah tadi. Diferensiasi produk di mana hasil karya anak-anak dipilih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat mereka. Ada yang minat di video, ada yang dibuat dalam bentuk majalah. Itu sudah benar-benar Ibu buat dengan eh, konsep diferensiasi. Walaupun memang dari hasil pengamatan saya, tepat seperti yang Ibu Ulfa sampaikan tadi, bahwa ada hal yang kelupaan, Bu. Ada hal yang kelupaan, yaitu Iya Bapak. diferensiasi kontennya yang belum Ibu. Iya Bapak, betul. Tapi sejauh ini sudah sangat bagus, Bu, dari hasil pengamatan saya. Iya Eh, Bapak, terima kasih. Bagaimana, Bu, setelah eh, Ibu mendengar hasil diskusi kita ini, bagaimana perasaan Ibu, pendapat Ibu? Setelah mendengar umpan balik dari apa yang sudah Bapak sampaikan, hasil pengamatan yang sudah saya laksanakan, saya merasa lega dengan apa namanya umpan balik Bapak dan sadar bahwa saya itu masih kurang di diferensiasi kontennya. Nah, nanti saya akan berusaha supaya bagaimana semua proses pembelajaran berdiferensiasi baik itu dari kontennya, kemudian proses dan produknya itu ada di satu pembelajaran. Tentunya dengan saya akan mengamati dulu apakah bisa diterapkan tiga-tiganya atau tidak, Bapak. Karena memang tidak bisa saya paksakan juga, Bapak, untuk menerapkan tiga-tiganya itu di satu kali pertemuan itu, gitu, Bapak. Baik, luar biasa sekali di semangatnya Bu Ulfa untuk Ya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang ya, menurut saya sudah sangat tepat tadi pada saat pembelajaran, yang walaupun menurut Bu Ulfa tadi ya, memang ada yang masih perlu dikembangkan. Misalnya tadi saat ya, Ibu memaparkan ke saya ada hal yang terlupakan terkait memasukkan ketiga konsep diferensiasi ya, dalam satu pembelajaran. Eh, ya. yang tadi Ibu menerapkan diferensiasi produk yang mungkin menurut Ibu benar kan? Menurut Ibu bahwa besok Ibu akan mengembangkan lagi pembelajaran yang memasukkan ketiga ketiga diferensiasi itu ke dalam pembelajaran berikutnya. Bagaimana Bu? Begitu ya? Nggih, betul sekali Bapak, sangat betul apa yang Bapak sampaikan, betul. Jadi
apa bayangan Ibu ke depannya untuk meningkatkan ini, untuk meningkatkan pembelajaran ini? Ya tentunya tidak hanya sekali dua kali ya Pak kita mempraktikannya ya, kalau bisa tetap konsisten, kalau bisa diterapkan di semua kelas atau materi-materi yang lain juga, tidak hanya satu pertemuan ini saja, seperti itu Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Ulfa sudah Oke, mempercayakan saya iya Pak. mengamati eh, pembelajaran yang di mana di dalamnya ada kompetensi pedagogik yang ingin Ibu Ulfa kembangkan, yang saya rasa memang itu sangat eh, baik untuk menyentuh murid-murid kita. Ya, Baik, iya Pak. Iya, mungkin itu iya, saja. iya. Mungkin ada hal lain, Bu, yang mau Ibu sampaikan. Enggak, cukup Bapak, cukup. Baik, Iya. mungkin Silakan pamit nih Pak. Makasih banyak Pak. oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Tadi sudah saya mengamati proses pembelajaran yang tadi tujuan pembelajarannya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya melihat ada berbagai proses dan produk. Apresiasi eh, apa namanya praobservasi sudah dilaksanakan dengan percakapan tadi, memberikan artinya memberitahu kepala sekolah tentang tujuan pembelajaran. Ya, terus apa saja yang ingin dikembangkan di sana. Terus cuma mungkin Bu Alpa apa namanya mungkin nanti untuk selanjutnya sudah bagus, cuma tujuan pembelajarannya disampaikan ke anak-anak. Anak-anak mungkin kita apa tujuan pembelajarannya hari ini ya itu seperti itu ya sudah bagus tapi. Nah tadi di dalam memberikan kelompok seharusnya ini bagus cuma kalau pengelompokan itu ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pengelompokan. Namun pengelompokan itu sebaiknya sesuai dengan asesmen diagnostik. Artinya gaya belajar anak itu apakah dia kinestetik, apakah dia ini sudah terjadi ya. Jadi anak-anak sudah terkelompok dengan gaya belajarnya masing-masing. Terus tadi seharusnya dari apa namanya jadi ya, kepala sekolah ketika melakukan refleksi. Jadi pertanyaannya tadi agak mungkin bahasanya apa yang sudah dari pembelajaran tadi apa yang sudah baik menurut Ibu Alfa gitu. Itu dan terus apa yang ingin dikembangkan dari selain ini metode apa yang ingin dikembangkan. Oke itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.